Cerita dimulai pada tahun 1950 di desa Bauru, sebuah dusun yang kumuh di wilayah Sao Paulo, Brazil. Seperti layaknya bawaan para bocil, anak-anak Bauru nggak peduli mau kumuh, susah atau senang. Mereka tetap bergembira, bermain bersama teman-teman, lari-lari, main petak umpet, ngacak-ngacak spiteng, dan lain sebagainya. Permainan yang paling favorit adalah bermain sepak bola. Nggak punya bola sepak, mereka jadikan gulungan lap gembel sebagai bola. Karena sudah bikin adiknya kotor belepotan lumpur, Diko, salah seorang dari bocil tersebut, dilarang main bola lagi sama emaknya. Momen itu bertepatan dengan momen penyelenggaraan Piala Dunia di Uruguay. Brasil masuk ke final untuk berhadapan dengan tuan rumah. Namun nasib belum berpihak kepada mereka. Brasil harus menyerah dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut sangat memukul para warga Bauru. Pedih yang mereka rasakan hampir sama levelnya dengan rasa pedih ketika harus menghadiri pernikahan mantan. Sedemikian besar rasa cinta mereka terhadap timnas negaranya. Kesedihan yang mendalam dirasakan pula oleh ayahnya Diko. Melihat ayahnya bersedih, Diko berjanji bahwa ia suatu hari akan memenangkan Piala Dunia untuk dirinya. Sang bokap cuma tersenyum. Sudah, nggak usah macem-macem, dia bilang. Mending dengerin emak, sekolah yang benar. Sepak bola itu hanya wabah penyakit, mendingan dihindari. Suatu hari Diko diajak emaknya untuk bantuin pekerjaan jadi ART di rumah orang kaya. Anak pemilik rumah yang belagu itu rupanya penggemar bola. Mereka sedang bersemangat mendapatkan pengumuman bahwa di kota mereka akan diadakan kejuaraan sepak bola junior yang nantinya akan dipantau oleh scout dari klub Santos. Jose ingin seperti Mazzola, legenda Italia. Agus ingin seperti Alfredo Di Stefano. Rahmat ingin jadi Puskas. Diko pun nyamber. Dia ingin seperti Pele, yang mana maksudnya adalah Bile, kipernya Vasco da Gama. Jadilah nama Pele ini dipakai bocah-bocah sombong itu untuk mengejek Diko. Nama yang melekat hingga hari ini. Sebel sama anak-anak sombong itu, Pele kemudian mengajak temannya untuk ikutan kejuaraan tersebut. Dia ingin ngasih lihat bahwa anak kampung kumuh pun bisa bermain bola. Dengan modal nyeker dan seragam hasil rakitan dari spray milik emaknya Yuri, Pele dan kawan-kawan ikutan bertanding. Pele and the Gang berhasil menang dan maju ke final, namun karena nyeker, mereka pun jadi bahan ketawaan para penonton. Gak mau jadi bahan ledekan, mereka lalu mencuri berkarung-karung kacang yang lalu mereka jual untuk modal beli sepatu. Beli 2 bungkus gratis semir sepatu. Saat itu, Jose and the Gang pun datang dan membuli mereka. Pele masih belum terima ia dipanggil seorang Pele. Mereka pun jadi berantem, tawuran pun terjadi. Akhirnya Pele pun harus pulang dengan muka bencut dan harus menghadapi interogasi dari sang emak. Pele bilang bahwa ia habis dipukul sama guru di sekolah. Emaknya gak terima, dia ingin ajak bicara guru tersebut, namun dihalangi oleh bokapnya. Biar bapak saja yang ke sekolah, dia bilang. Rupanya sang bokap sudah tahu segalanya tentang urusan anaknya itu. Dia memberi nasihat kalau Pele ingin jadi pemain pro, Pele nggak usah malu dengan jati dirinya. Ayahnya Pele ini dulunya adalah pemain bola yang terpaksa pensiun karena cedera kaki yang parah. Pertandingan di final, timnya Pele berhadapan dengan timnya Jose. Pertandingan yang disaksikan oleh Waldemar de Brito, legend klub Santos. Marcos kali ini sudah datang dengan sepatu hasil jualan kacang. Sepatunya ia beli pre-love, namun ukurannya untuk anak dewasa. Mereka pun memaksakan diri masuk ke lapang dengan sepatu yang kedombrangan. Akhirnya mereka pun jadi main gak jelas. Gol demi gol bersarang ke gawang mereka. Pele lalu mengikuti kata ayahnya tadi. Ia melepas sepatunya dan gak peduli dirinya diketawain karena nyeker. Akhirnya dengan kaki nyeker, Pele bisa mengeluarkan skillnya yang luar binasa. Sepak bola Jogo Bonito ala tarian samba. 1 gol ia ciptakan yang memberi inspirasi kepada timnya untuk buka sepatu dan bernyeker ria. Tinggal 5 gol saja sekarang hutang yang harus dibayar. Selepas itu, tim nyeker sukses mengobok-obok timnya Jose. Gol demi gol dilesakan, namun sayang, mereka cuma berhasil membayar 5 sebelum akhirnya pertandingan berakhir. Tim The Kings berhasil memenangkan turnamen. Namun demikian, sorak-sorai warga tidak mengarah kepada tim juara. Mereka semua malah mengeluh-keluhkan nama Pele. Pada akhirnya, Diko harus menerima bahwa dirinya lebih dikenal sebagai si Pele oleh warga. Waldemar de Brito terlihat memberikan kartu namanya kepada ayah Pele, pertanda bahwa ia sangat meminati bakat anaknya. Keriaan bagi geng nyeker ternyata harus disusul oleh bahaya karena para pekerja gudang kacang telah hadir di pinggir lapang siap menuntut balas. Anak-anak itu segera kabur, mereka berlarian dalam kejaran mang-mang pabrik kacang. Tiba di pinggiran sungai,
Mereka pun segera menyeberang, namun Tiago nggak sengaja, ia tersandung sehingga Pele terpaksa harus balik untuk menolong temannya. Nggak sempat lagi untuk nyeberang, dia pun membawa Tiago ke sebuah lubang kecil di pinggiran sungai. Hujan deras yang turun mengakibatkan longsor dan menimbun lubang itu. Pele masih sempat keluar, namun Tiago yang kakinya terkilir, dia nggak mampu bergerak. Anak itu pun tertimbun di dalam lubang, meskipun pada akhirnya berhasil dibawa keluar setelah ditolong oleh mang pabrik kacang. Namun nyawa Tiago sudah tidak tertolong, anak itu meninggal dunia. Kejadian tersebut membuat Pele merasa syok. Dia menceritakan semuanya kepada sang emak. Kalau saja dia nggak merasa perlu punya sepatu bola, mungkin Tiago nggak akan meninggal. Sang emak memaafkan dan pada akhirnya Pele mulai mengikuti saran beliau untuk menjauhi sepak bola. Saat itu yang dirasakan bahwa permainan tersebut hanyalah sumber bencana saja. Pada akhirnya, ayah Pele pun tidak ada lagi niat untuk menghubungi Waldemar. Kartu nama yang ia pegang akhirnya ditimbun begitu saja di rak lemari. Mulai dari saat itu, kehidupan Pele hanyalah bersekolah dan membantu ayahnya bersih-bersih WC di rumah sakit. Suatu waktu mereka beristirahat, di pinggir rumah sakit itu ada pohon mangga. Ayahnya Pele cerita bahwa dulu ia melatih skillnya dengan memakai buah mangga, buah yang hijau untuk melatih shooting, buah yang matang untuk melatih skill dan finesse. Ia menunjukkannya kepada Pele, namun anak itu masih nggak bergeming. Pele terlihat masih trauma. Ayahnya Pele nggak memaksa, namun tetap memberikan pancingan. Suatu hari, ketika sang bokap menunjukkan ketepatan passing jarak jauh, Pele mulai terpancing. Bocah itu mulai mau ngoprek buah-buah mangga tersebut mengikuti gaya ayahnya, melakukan juggling tanpa membuat mangga masak itu jadi hancur. Beberapa buah mangga pun terpaksa jadi korban. Sayang banget, padahal pasti enak kalau dirujak. Latihan itu terus dilakukan oleh Pele sampai beberapa waktu kemudian ketika ia mulai umuran remaja. Pele sudah memiliki skill seperti ayahnya, ngutak-ngatik buah mangga yang matang tanpa membuatnya jadi bejek. Suatu hari, ibunya melihat sendiri bagaimana Pele sudah sedemikian mahir dalam memainkan buah mangga. Ia pun jadi tergerak untuk menghubungi Waldemar agar kembali mempertimbangkan anaknya. Waldemar sudah kadung jatuh hati. Segera setelah mereka bertemu di rumah, ia langsung menyampaikan ajakannya agar Pele mau ikut seleksi di klub Santos. Melihat emaknya memberikan sinyal oke, Pele pun langsung menyambut ajakan tersebut. Esoknya dengan dijemput oleh Waldemar, Pele pergi ke kota Santos. Kali pertama ia keluar dari Bauru. Di sana dia menjalani seleksi, namun skill akrobatnya ternyata nggak laku. Sang pelatih membenci gaya itu yang disebutnya sebagai gaya primitif. Pada akhirnya Pele berhasil lolos seleksi dan masuk tim junior. Rupanya Pele nggak langsung merasa betah. Homesick terus melanda dan urusan sepak bola yang mengharuskan dirinya untuk berganti gaya membuat dia merasa down. Suatu subuh, Pele kabur dari mes pemain namun masih teramati oleh Waldemar. Di stasiun kereta api, Waldemar menemukan anak muda ini sedang menggalau sambil menunggu kereta tiba. Kepada Waldemar, Pele curhat bahwa dia merasa worthless karena pelatih membenci gaya permainannya. Waldemar mengamini bahwa gaya Pele itu sekarang memang sudah dianggap usang. Dia kemudian cerita mengenai asal-muasalnya. Dulu, para budak kulit hitam yang berontak, mereka kabur ke hutan dan mengembangkan sejenis style martial arts untuk membela diri. Style itu disebut Jinja, gerakan dasar dari capoeira. Ketika perbudakan dihapuskan, seni capoeira ini ternyata malah diharamkan. Maka dari itu, sebagai kamuflase dari praktek capoeira, mereka mempraktekkan gerakan Jinga pada olahraga sepak bola. Jadilah jurus-jurus akrobat itu dipraktekkan di lapangan hijau. Namun, sejak kekalahan Brasil di tahun 50 oleh Uruguay dan 54 oleh Hungaria, gaya tersebut disalahkan sebagai penyebab kekalahan. Makanya Brasil sekarang mulai ganti haluan ke cara bermain orang Eropa dengan memainkan formasi. Itulah kenapa gaya si Pele tersebut disebut primitif. Namun Waldemar melihat bahwa unsur jingga pada diri Pele sudah terlalu kental. Oleh karena itu, ia kemudian mengajak anak muda itu untuk melihat sampai sejauh mana ia bisa melangkah dengan stylenya tersebut. Pele pun berhasil digiring balik menuju pondokan.